Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selama ini secara daring, pembelajarannya secara daring. Nah, kali ini di dalam pertemuan ketiga, Bapak mau melanjutkan ke pertemuan kedua yang kemarin, yaitu tetap di perencanaan produksi massal. Nah, kemarin kita sudah pelajari dari pengertian, dari ciri-ciri dan lain. Sekarang mulai masuk ke perencanaan produksi massal, ya kan? Bagaimana sih kita harus direncanakan? Nah, salah satunya perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan, ya, melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan bakunya, dan peralatannya. Kemudian selanjutnya itu perencanaan produksi berguna untuk mengarah seluruh aktivitas rutin tenaga kerja, ya. Bagaimana? Kira-kira paham? Nah, di sini kenapa harus direncanakan? Karena kita lihat bahannya apa sih, bahan baku utama, alatnya apa yang ada di kita, kemudian penyerapannya bagaimana nanti di masyarakat. Ya, disitulah kalian harus pelajari, harus melatih rencana ke depan, ya. Jangan menyesal kemarin belum tak rencanakan. Nah, itu kurang tepat. Harusnya semua produksi direncanakan, nanti imbasnya ke sana, kemudian untuk siapa, untuk umurnya, misalnya umur anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Di situ kalian harus berusaha merencanakan. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi dengan membuat jadwal penyelesaian produksi. Ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima yaitu menyampaikan jadwal pada pemesanan. Di situ rencana produksi, kegiatan-kegiatan kita dalam merencanakan meliputi 5 langkah, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Tujuan perencanaan produksi. Ngapain sih kita produksi, ya kan? Kita punya tujuan apa? Ya, inilah beberapa, hanya Bapak kasih 5 contoh, yaitu meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Oke, lanjut lagi. Fungsi dari perencanaan produksi massal, ya. Ada beberapa, ya. Ini dari Pak Ita kasih contoh 3 saja. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produksi. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Ketiga, untuk alat monitor hasil produksi. Itulah fungsi kita merencanakan sebuah produksi. Oke, lanjutkan lagi untuk unsur perencanaan produksi. Ini ada beberapa dari unsur perencanaan produksinya. Kita kasih 5 contoh. Yang pertama, tujuan produksi. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Ketiga, perencanaan merupakan faktor objektif. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Nah, dari unsur ini kira-kira ada yang belum? Tujuan apa sih kita tujuannya?
tujuannya itu memproduksi barang-barang. Oh misalnya Pak Ita memproduksi lingkungan Pak Ita banyak jagung ya. Kita kemas, kita masak jagung itu dikelola bagaimana, pengukurannya dan standar produksi kita. Kualitasnya jangan lupa ya kan, standar kesehatannya, pembuatannya, ukurannya, itu semuanya harus standar. Kita punya step by step standar pribadi kita. Kemudian perencanaan merupakan faktor objektif. Iya. Kenapa? Itu rencana kita di awal. Kita mau rencana ke Bunda, lewat mana? Nah, itu kan perlu kita rencanakan. Demikian juga kita memproduksi sebuah barang. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya yaitu tahap awal pelaksanaan produksi. Nah, kita semua dari unsur-unsur sudah siapkan, kita awal memproduksi barang kita. Oke, lanjut jenis-jenis perencanaan produksi. Ya kan? Ada 3 di sini, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Ya kan? Pak, kenapa kok ada 3 Pak perencanaannya? Panjang. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya long range planning, ya kan? Perencanaan jangka panjang. Nah, produksi kita misalnya tadi Pak Ita di jagung, ya kan? Itu tahan lama enggak? Kira-kira jangkauannya panjang atau hanya menengah atau yang pendek, ya kan? Misalnya hanya musiman, misalnya maaf kita di era ini banyak sepeda minion, ya kan? Itu jangka menengah, pendek atau panjang, kalian bisa amati sendiri. Ya. Pada trennya kadang hanya bertahan di dalam jangka pendek. Tapi alangkah baiknya kita juga harus menyiapkan jangka panjangnya. Bagaimana sih kita harus memproduksi sepeda yang tren hari ini minion, besok kita buat sepedanya Ipin Upin dan lain sebagainya. Oke? Ya, kita lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi. Faktor internal meliputi apa? Kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Eksternalnya, faktor dari luarnya. Apa? Kebijakan pemerintah, inflasi atau dari bencana alam. Ya kan? Kenapa di situ ada faktor internal dan eksternal untuk mempengaruhi perencanaan produksi kita? Paham? Jelas? Nah, kenapa? Karena di dalam internal itu diri kita atau rencana tenaga kerja kita, ya kan? Kita bekali dulu semuanya, maupun baik pembuatannya, prosesnya, sampai pengemasan, sampai pemasaran. Nah, itu internal. Eksternalnya, kenapa kita gagal? Kita cari faktor-faktor yang bisa produksi kita gagal. Misalnya dalam ada ini yang tenar beri corona, ya kan? Corona Covid ini gimana? Kita harus putar balik modal pemasaran kita. Online, ya kan? Ya, disitulah manfaat kita internal tetap terhadap eksternal. Kita harus bisa meliput semuanya, bergerak cepat, ikuti faktor eksternal. Bencana alam, banjir. Nah, bagaimana? Pengiriman nggak bisa. Ya udah, kita berarti ganti langkah lagi. Bagaimana caranya bisa kita kirim barang kita ke orang yang pesan, kan? Oke, kita lanjut. Langkah-langkah perencanaan produksi, ya kan? Ini ada 1, 2, 3. Dari penelitian pengembangan produksi ada 2 pengertian. Mencari gagasan dan seleksi produksi meliputi 5. Kemudian menetapkan skala produksi meliputi 6. Ya, kalian bisa sambil mendengarkan, saya bacakan lagi. Kalau nanti untuk materi silahkan ambil di blog Pak Ita, yaitu itasriwanto.blogspot.com. Kemudian untuk materi-materi PKWU kelas 12 kalian bisa ambil di alamat http gg.gg materi
PKWU kelas 12 Sakura. Di situ Pak Ita sudah upload, ya kan? Ada semua. Lanjut lagi. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Produksi massal itu produksi yang banyak, tidak hanya 1 atau sampai 10, tapi ratusan sampai ribuan. Ya. Di situ keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitasnya, kapasitasnya, kecepatannya, kualitas produksi, kecepatan proses, fleksibilitas, ya kan? Disitulah keberhasilan sebuah manajer produksi. Kadang produksi kita bagus, pengiriman bagus, kualitas pertama bagus, ya kan? Setelah laris, kalian kurangi kualitas ke kalian. Nah, di situ nanti akan menjadi jadi konsumen kecewa, jadi akan berpindah ke produk yang lain, tidak mau ke produk kalian. Kenapa? Ya itu, kualitas kalian tidak kalian jamin, ya kan? Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi yang pertama, ongkos produksi, kedua, kualitas produksi, ketiga, tingkat pelayanan. Kinerja dari ini, ya kan, ongkos produksinya jelas, kalian sudah perhitungan di rencananya. Kualitas produksi sudah kalian perhitungkan di awal. Nah, di sini yang ketiga, tingkat pelayanan. Jangan lupa tingkat pelayanan ini juga harus kita pahami juga. Pelayanan kita melalui orang, melalui chat WA, inbox dan lain sebagainya, kita tidak tanggapi, dan padahal kita menjual produknya atau produk kita. Ya, di situ nanti konsumen juga akan kecewa. Ya. Kurang kinerja produktivitas mesin. Ya, kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness. Ya, sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability dan performance dan quality. Ya. Pengukuran menggunakan OIA. Ya. Memulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, hati-hati dalam membuat perbandingan. Ya. Proses produksi massal. Pengertian proses produksi, jenis proses produksi. Ya. Nah, di sini udah berdasarkan wujudnya, proses produksi, berdasarkan prosesnya, ya kan? Kemudian tujuan proses produksi. Yang keempat yaitu tahapan proses produksi. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, dari proses ini, dari awal sampai pertemuan yang ketiga, kan? Kita sudah bahas produksi massal, pengertiannya, prosesnya, ukurannya, indikator keberhasilan, langkah-langkah, ya kan? Semua. Oke, nanti kalau kurang paham, Pak, saya ketinggalan materi pertama, silahkan saja buka blognya Pak Ita dengan ketik saja itasriwanto.blogspot.com. Ya, di situ tinggal kalian pilih. Di blog situ ada jelas, ada materi PKWU, ya, dan lain sebagainya, di dalamnya banyak. Tapi yang untuk PKWU silakan ambil di situ. Oke, untuk materi ketinggalan lagi bisa kalian ambil di alamat di Google Drive-nya. Ya, di situ nanti setiap materi pertama, kedua, ketiga sampai selesai rencana Pak Ita mau saya kasih di situ. Oke, paham? Jelas? Oke, selamat belajar. Dari Pak Ita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah sambil bekerja. Terima kasih.